Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mundur. Mana yang kenapa? Nggak kena sih. Lo terus ngapain megangin kepala? Yang nyerempet loh, ini bocor nggak ini kepala? Orang kena juga enggak bocor. Gampang bocor ditambah lah. Ditambah emang ban sepeda apa ban motor. Ini kepala loh bang. Ngarang kalau ngomong. Cuma jatuhnya depan saya loh, makanya saya langsung tiarap loh. Kan dibongkok bocor. Ya teman-teman, ini tadi kayak ada bola api ya mas? Ya percikan api dari sana. Teret masuk sini. Ini takutnya serangan loh. Serius nggak kena bang? Kena sih ban, takutnya kan. Serempet itu, serubuk kayak gitu loh. Cuman depan saya kan saya langsung tiarap deh, cekatan saya. Ini tahu lu kan itu masalah. Oh. Jalan berkenal. Tapi try ini loh. Bocor. Apa ini ya? Apa? Oh, lagi ambil bang. Susah kayak gini bang, nongol. Pendek ya tutupnya berdiri ya. Nih mau nggak siapa? Gimana? Ganti pak? Ya. Nggak usah lah. Lagian posisinya kayak gini loh, nyusahin nongol. Nongolnya kalau lagi pusing ya? Iya, pinter dia main dilepasin aja. Dasar bumbung sombong. Ini beneran nggak ada ini mas? Udah buang aja lah bang. Dasar bumbung sombong gemplung bajingan loncat. Mau kawat ora kuat ditinggal minggat. Nganggo motor jangan-jangan nabrak baling-balingnya Doraemon. Alat pencukur cembut. Oh, jangan panggil aku anak kecil paman, panggil saya BM Dua Alam. Pakai intro nendang ya? Tersanjung ikatan cinta tinggalan itu. Bawa sinetron segala loh. Dia ganteng-ganteng kayak gini juga saya suka dengan sinetron, cinta dengan sinetron. Soalnya ada kemiripan itu yang ikatan cinta. Saya kalau nonton sambil nonton itu pasti sampai nangis Wan. Mirip sama siapa? Kemiripan gitu. Samaan saya sama si Al itu loh. Oh loh, jauh. Si BM 2 Al Marhum. Untuk Alam bang. gelar lo, Sel. Gelar lo. Almarhum. Iya, cuman kan saya ya jangan dulu lah. Jangan dulu, nanti kamu juga dapat itu. Bidul mantranya juga. Alat apa saya pendengar? Alat pencukur apa? Alat cukur rambut. Enggak lah, Untuk berarti ya. Iya, untuk. Oh, polos banget mukanya ya. Polos nenggelos. Apalagi kalau si Al kalau naik apa masuk jurang. Oh kayak Yubrat. Oh, kayak jebret kalau lihat orang masuk jurang nangis. You berat, I love you. Udah nih tinggalin aja mas. Ayo kita fokus cari itu aja yuk. Apa informasi yang lebih. Bumbung suwung. Emosi loh Wan saya Wan. Apa tadi bang? Bumbung suwung gemblung. Bumbung sowong gemblung, bajing luncat. Mawat kawat ora kuat ditinggal minggat jengat-jengat nabrak baling-balingnya Doraemon. Alat pencukur rambut. Tadi enggak. Enggak kalau lagi emosi loh. Emosi loh. Apa tadi? Bumbung sowong gemblung. Bajing luncat, mawat kawat ora kuat ditinggal minggat Sama Yubrat. Nonton ditinggal ke jurang. Nah, teman-teman saya nyalakan kamera. Nggak tahu ini kita di jalan tiba-tiba. Saya baru pertama melihat makhluk ini. Sama mas. Saya belum tahu ini adalah siapa. Mungkin ada kaitannya dengan kerajaan yang kita hadapi. Nggak, ini takutnya anak buah dari nenek itu kemarin loh. Betul ban. Nah. Saya coba mau gali informasi, mengetahui apa maksud dari perwujudan ini menghadap kita ya. Iya. Maju. Kayak suruh kamu waktu kalian. Aku mau Takutnya loh. Ini kita hati-hati loh. Assalamualaikum.
Baik. Iya. Kami persilahkan semuanya. Siapa mas? Awan. Oh, Silakan Tuan Raja. Kami juga mau memberikan banyak keterangan dan informasi. Sehingga Salammu saya terima. apakah benar seperti yang tadi sampean katakan? Mohon maaf, energi sampean terlalu kuat. Apakah benar seperti yang sampean tadi katakan bahwasanya sampean adalah Tuhan Raja? Seperti yang kau dengarkan, saya Gandar Jaya. coba. Tapi ingat, saya bukan lagi raja. Jadi, jikalau dirimu memanggilku raja, itu bukan pada tempatnya. Tidak Raja. Memang semuanya telah terjadi. Mahkota itu telah jatuh pada nenek Lung. Akan tetapi kejadian itu bukan murni dan ketulusan hati dari Raja sendiri, melainkan kejadian itu karena keterpaksaan dan perebutan paksa. Bagi saya, yang mulia Raja tetaplah Raja. Raja yang kau sebutkan itu hanyalah sebuah ungkapan. Tetapi kenyataannya, saya bukan lagi Raja Gandar Jaya. Saya hanyalah sesosok gelandangan. Jangan berbicara seperti itu, Tuan Raja. Kedatangan saya. Yang pertama, saya telah lama mencari Tuan Raja untuk mengatakan kebenaran bahwasanya prasasti andum waris yang dibuat oleh Sengkolo Geni atau ayahanda Tuan Raja telah bertukar dan dipalsukan, dan saya bisa membuktikan itu. Tentu. Akan tetapi perjalanan saya untuk menemui Raja selalu saja dihalangi oleh para pengikut dan rakyat-rakyat Raja. Jangan salahkan rakyatku. Ya, Satu, memang rakyat-rakyatku menghargai, mempercayai dengan setulus hati atas prasasti andum waris. Dan yang kedua, tidak terkecuali dengan saya. Saya pun demikian, menghormati dan menghargai apa yang telah diperintahkan oleh ayahandaku Sengkolo Geni. Dengan begitu, saya memang memerintahkan kepada seluruh rakyat saya untuk menjaga perbatasan-perbatasan itu dari siapapun, termasuk kalian manusia. Itu terjadi sebelum saya mengetahui kebenarannya. Saya sangat memohon maaf atas kesalahan dan ketidakbijaksanaan saya.
Maafkan saya, Tuan Raja. Dengan adanya saya ikut campur dengan urusan Tuan Raja, justru malah menambah masalah bagi Tuan Raja. Saya mengerti betul. Saya mengerti dengan pasti apa yang sedang kalian lakukan. Bahkan dari awal mula kalian berusaha untuk menebang pohon itu. Saya sudah mengetahuinya. Tapi itu bukan lagi urusanku, karena rakyatku lah yang akan menghadapi kalian. Saya mengetahui apa langkah-langkah apapun yang kalian lakukan. Saya mengetahuinya. Dan bahkan kalian berusaha membuktikan keaslian tentang prasasti Anum Waris yang saya pikir itu hanyalah akal-akalan kalian. Ternyata itu adalah kebenaran. Saya mendengar berita bahwasanya ada 2 saudara yang berperang. Hati saya terima, Tuan Raja. Memang hidup saya itu belum benar, Tuan Raja. Akan tetapi tidak kebenaran hidup saya untuk melakukan kebenaran adalah pilihan yang tepat bagi saya. Saya mengagumi pribadimu yang luar biasa. Akan tetapi saya telah melakukan kebodohan. Saya tertipu, Tuan Raja, dengan kepolosan Nenek Rawing. Yang saya pikir Nenek Rawing adalah Ruwing adalah nenek yang telah mengasuh Tuan Raja dari kecil. Bagaimana saya tidak mempercayai dengan hal itu, Tuan Raja? Saya memakluminya, manusia. Kalian mengenalnya mungkin hanya beberapa saat. Saya yang hidup ribuan tahun bersamanya, saya pun tertipu akan apa yang dia lakukan. Astagfirullah. Saya benar-benar dilanda atas rasa bersalah. Kenapa bisa orang yang sangat saya cintai dan sangat saya sayangi mengalami derita tanpa saya ketahui? Dan yang kedua, sangat disayangkan orang yang dulu hidup bersama denganku sekarang berusaha untuk membunuhku. Apakah Tuan Raja Gandarjaya sudah mengetahui hal itu? Ternyata yang selama ini saya lakukan bersama adik saya Cakratsa adalah hal yang sia-sia. Berarti Gandarjaya kakaknya. Terus Cakratsa adiknya. Nah ini Gandarjaya Tadi ngomong bersama adiknya. Saya bertarung habis-habisan untuk ini, untuk menghargai apa yang dikatakan oleh ayahanda saya, yaitu untuk mewujudkan satu kepemimpinan untuk sebuah perdamaian. Tapi yang saya perjuangkan adalah sebuah adu domba. Saya harus menyakiti saudara saya sendiri ribuan tahun atas kebohongan.
kebohongan bukan dari makhluk lain, bukan dari musuh saya sendiri, tetapi dari dia yang sudah saya anggap seperti ibu saya sendiri. Kecerdasan saya, kebijakan saya serasa dipermalukan, seperti dihinakan. Sebagai seorang raja, saya merasa sangat bodoh sekali. Saya ucapkan banyak terima kasih kalian manusia. Banyak membantu kami mengungkap takdir atas kebenaran. Justru saya mau minta maaf Tuan Raja. Dengan kedatangan saya, malah Tuan Raja kehilangan sebuah tahta. Kehilangan sebuah tahta bukanlah bencana, tetapi membiarkan kebohongan dan kepalsuan terus berjalan adalah sebuah dosa. Dan kalian yang menunjukkan itu. Adalah hal yang lebih berharga daripada sebuah tahta. Kini yang saya takutkan, kerajaan yang selama ini saya pimpin akan disalahgunakan oleh nenek saya. Apakah dengan berpindahnya mahkota itu, semua pengikut dan rakyat Tuan Raja pasti akan berpaling? Seperti yang kalian lihat, saya datang seorang diri. Tidak ada satupun makhluk yang menjagaku. Dan tidak ada pula satupun makhluk yang bersorak dengan namaku. Begitu juga yang terjadi kepada saudaraku, Jagat Raksa. Saya nitip maaf kepada saudara Tuan Raja Jagat Raksa. Atau bisa panggilkan saja ke sini biar saya bisa mengungkapkan rasa maaf dan hormat saya secara langsung. Kalau bersedia. Setelah kejadian itu, memang saya dan saudara saya belum saling bertemu. Mungkin dia dilewati waktu yang sangat tepat di hadapan kalian, agar kau juga bisa menyampaikan apa yang kau mau. Gandar Jaya bersedia. Baik. Silahkan pilih. Apa semua? Silakan. Assalamualaikum Tuan Raja. Siapa sendiri dulu? Kanas Gandar Jaya.
Sudah lama kita tidak pernah jumpa. Kang Mas Gantarjaya, maafkan saya, Kang Mas Gantarjaya. Saya sudah terbodohi oleh prasasti palsu itu. Apakah Kang Mas Gantarjaya memaafkanku? Tentu saya tidak akan memaafkanmu, karena memang ini bukan kesalahanmu. Tidak hanya dirimu, saya sebagai kakak tidak bisa membuktikan kebenaran yang terjadi. Dan justru saya telah tega menyakitimu dan kerajaanmu. Seharusnya jika ada maaf di antara kita, itu datangnya dari saya. Silakan manusia. Katakan yang ingin kau katakan itu. Tuan Raja, tak perlu lagi kau memanggilku raja manusia. Tuan. Saya pun sama nasibnya seperti Kang Mas saya Gantarjaya. Yang pertama, saya meminta maaf kepada Tuhan atas kelancangan saya. Yang niatnya saya itu hanyalah menjadi penengah atas kesalahpahaman yang terjadi. Saya nggak pernah berpikir sampai sejauh ini, hingga mahkota Tuan Raja telah diambil oleh Nenek Ruwing. Itu semua karena kesalahan saya dan keteledoran dan kebodohan saya. Saya sungguh tak berdaya, Tuan Raja. Saya tertipu oleh kepolosan, oleh balas asihnya Nenek Ruwing itu. Saya tegaskan lagi manusia, itu bukan kesalahanmu. Bahkan yang terjadi saat ini jauh lebih baik daripada sebuah peperangan atas kepalsuan yang sedang kita lakukan. Tapi Tuan Raja, jika Tuan Raja memberikan izin kepada saya akan memperjuangkan mahkota itu kembali lagi kepada Tuan Raja, biar Tuan Raja lanjutkan perjuangan sebagai raja yang bijaksana, yang teguh, tanpa ada peperangan. Jika itu dilakukan, akan sangat sulit kita berjuangkan. Kenapa, Tuan Raja? Dua kerajaan kami telah menjadi satu atas satu kepemimpinan, dan sangat disayangkan kepemimpinan itu adalah kepemimpinan yang buruk. Mungkin kasar untuk saya katakan kepada nenek saya sendiri, tetapi nyatanya itu yang terjadi. Dan yang kedua, walau bagaimanapun kesalahan sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh nenek kami, dialah yang menyayangi kami dari kecil. Dialah yang mengasihi kami saat kami tidak bisa melakukan apapun. Bagaimana bisa saya tega
untuk menghancurkannya. Dan tentu bukan rahasia lagi bagi saya dan Jagat Raksa bahwasanya nenek kami dahulu kala pernah mencuri minyak untuk membuat dirinya kebal akan senjata. Minyak kebal akan senjata. Minyak itu adalah kepemilikan dari ayahanda kami, Sengkola Geni. Tapi kami biarkan nenek mengambilnya karena saya pikir nenek berhak mendapatkannya atas ketulusannya. Dan dengan minyak itu juga saya tidak bisa menjamin kalian bisa melawannya. Karena nenek itu sudah tidak mempan oleh senjata. Walaupun dari penglihatan mata kalian, nenek itu seperti tidak memiliki apapun. Asal kalian tahu, nenek kami banyak mewarisi sesuatu hal dari raja kami, ayahanda kami Sengkola Geni. Seperti pusar sutra yang diberikan kepada saya tadi malam. Saya sekarang malah mendengar ada minyak senjata yang pernah dipakai sama nenek itu. Kelihatannya rapuh tapi padahal itu menguasai banyak hal. Memang ada jalan keluar di balik minyak itu, tetapi ini akan sangat sulit untuk kami lakukan. Di mana pada saat itu nenek kami, Nenek Roy, menjatuhkan minyak itu karena ketakutan yang luar biasa. Sehingga sebelum minyak itu dioleskan, minyak itu jatuh. Dan Nenek Roy berusaha menggulingkan badannya di atas minyak itu. Tapi saya pastikan ada titik di mana Nenek Roy tidak terkena minyak itu. Maksudnya gimana? Bagian apa Sunan? Bagian tubuhnya, yaitu di bagian tubuhnya. Saya bisa pastikan. Tetapi apa saya tega? Dan apa mungkin adik saya tega? Atau bahkan kalian yang tidak mengenal pun, apa kalian tega? Tunggu sebentar, biar jelas. Nenek Ruwing dulunya pernah mencuri minyak kebal senjata, akan tetapi belum berhasil mencuri, tiba-tiba minyak itu ditumpahkan, maksudnya seperti itu. Jatuh terus Nenek Ruwing mengguling-gulingkan badannya, sehingga badan yang tersentuh oleh minyak itu tidak bisa kebal senjata seperti itu. Tapi Tuan Raja bisa memastikan ada bagian tubuh dari Nenek Ruwing itu yang tidak mengenal minyak itu, yaitu bagian duburnya. Berarti secara tidak langsung Tuan Raja memberikan kabar ini, kelemahan Nenek Ruwing hanya ada terletak di dalam duburnya. Ini adalah keputusan yang sulit. Saya sempat berpikir untuk membiarkan apa yang terjadi begitu saja. Tapi bagaimana saya bisa membiarkan kerajaan saya yang sudah saya bangun disalahgunakan? Mungkin jikalau hanya sekedar dipimpin oleh nenek saja, untuk kebaikan akan saya ikhlaskan. Jagat Raksa, apakah kau tega? Jika kau tega, maka lakukanlah, dan saya tidak ingin melihatnya. Saya tidak tega, Mas. Bagaimanapun, dia telah melawan kita. Jadi saya
Jikalau kau tega, manusia, lakukanlah, dan saya tidak ingin melihatnya. Atau jika menurut kita ini bukan jalan keluar yang terbaik, mungkin kita butuh waktu untuk berpikir lebih dalam lagi. Jika kau benar-benar ingin melanjutkan apa yang sedang kau harapkan, apa yang sedang kau tuju, maka saya akan sangat berterima kasih. Tentunya dengan saya menyerang nenek melewati duburnya itu akan sangat berimbas kepergian nenek, tentu bukan? Ya, sudah bisa dipastikan. Bagaimana saya bisa tidak melakukan itu kepada nenek Tuan Raja, sedangkan nenek Tuan Raja lah yang merawat Tuan Raja dari kecil. Itu yang menjadi kebijakanku tidak berarti dalam memutuskan. Baik, seperti ini aja Tuan Raja. Izinkan kami untuk memikirkan hal itu. Tidak hanya dirimu dan kalian manusia, saya pun akan memikirkannya. Mungkin suatu saat saya akan merepotkan kalian atau mendatangi kalian. Saya mengharapkan kelapangan hati kalian. Siap Tuan Raja, kapanpun. Waktu saya tidak sibuk, sewaktu saya lagi senggang, temui saja saya. Baiklah manusia. Saya dan adik saya benar-benar berterima kasih. Dan jangan katakan maaf lagi terhadap kami, karena yang kalian lakukan luar biasa. Izinkan saya berjabat tangan dengan Tuan Raja. Assalamualaikum. Salammu saya terima. Salammu saya terima. Saya pamit. Astagfirullah.